Sejak pagi, Laras sudah berada di rumah mertuanya. Hari itu, Ibu Sulastri mengadakan acara arisan keluarga sekaligus syukuran kecil ulang tahunnya yang ke-58. Rumah itu ramai sejak sebelum siang. Beberapa kursi plastik disusun di halaman. Meja panjang dipasang di ruang tengah. Dan aroma masakan dari dapur memenuhi seluruh rumah. Laras datang lebih awal karena diminta membantu. Ia membawa 2 kotak kue, beberapa bungkus snack, dan amplop kecil untuk Ibu Sulastri. Meski acara itu bukan di rumahnya, hampir semua persiapan tetap jatuh ke tangannya. Ia membantu menyapu ruang tamu, menata gelas, mengisi teko air, memindahkan piring, dan memastikan makanan cukup untuk semua tamu. Namun seperti biasa, semua itu tidak membuat Ibu Sulastri bersikap lebih lembut. "Laras, jangan taruh sendok di situ. Kelihatan berantakan," kata Ibu Sulastri dari dekat lemari kaca. "Iya, Bu. Saya pindahkan. Snack jangan terlalu banyak dibuka. Nanti tamu pikir kita boros." "Baik, Bu. Dan jangan sering-sering masuk kamar Ibu. Di sana banyak barang penting." Laras berhenti sebentar. "Saya masuk tadi karena Ibu minta saya ambil taplak meja." Ibu Sulastri menatapnya dingin. Ibu cuma mengingatkan, zaman sekarang orang kelihatan baik belum tentu bisa dipercaya. Kalimat itu terdengar pelan, tetapi cukup menusuk. Laras menunduk. Ia sudah terbiasa dianggap orang luar di rumah itu. Sejak menikah dengan Bima 2 tahun lalu, ia tidak pernah benar-benar diterima oleh Ibu Sulastri. Di depan keluarga besar, ibu mertuanya sering berkata bahwa Laras rajin dan sopan. Tapi di balik pintu rumah, setiap geraknya selalu dicurigai. Laras bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaannya membuat ia teliti dengan angka, bukti pembayaran dan catatan transaksi. Namun justru karena itu, Rani, adik iparnya, sering menyindir. "Orang keuangan memang pintar pegang uang orang," kata Rani sambil tertawa kecil saat melihat Laras menghitung uang receh untuk belanja tambahan. Laras hanya tersenyum. "Saya cuma pastikan uang belanja cukup." Rani mengangkat alis. "Iya, Mbak. Jangan sampai uang rumah ini ikut dihitung seperti uang kantor." Bima yang saat itu lewat hanya berkata, "Sudahlah Rani, jangan mulai." Namun ia tidak benar-benar membela Laras. Ia hanya tidak suka suasana menjadi ribut. Bagi Bima, diam sering dianggap jalan tengah. Bagi Laras, diam itu lama-lama terasa seperti ia harus menanggung semuanya sendiri. Padahal Laras bukan menantu yang datang untuk mengambil. Justru selama ini, ia sering membantu keluarga Bima diam-diam. Ia pernah membayar tunggakan listrik rumah Ibu Sulastri ketika Bima belum gajian. Ia pernah membeli obat untuk Pak Hendra, paman Bima yang tinggal sementara di rumah itu. Ia juga beberapa kali meminjamkan uang kepada Rani yang katanya butuh modal jualan online. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia menghormati keluarga suaminya. Ia percaya dalam rumah tangga, membantu keluarga pasangan adalah bagian dari kasih sayang. Sayangnya, kebaikan yang tidak diumumkan sering dianggap tidak pernah ada. Menjelang sore, para tamu mulai datang. Ibu Sulastri berubah menjadi wanita yang ramah. Ia tersenyum lebar, memeluk beberapa saudara, dan berkali-kali berkata bahwa acara itu sederhana karena hanya ingin berkumpul dengan keluarga. Laras berdiri di dekat pintu, membantu menyambut tamu, dan membagikan minuman. Beberapa bibi memujinya. "Laras rajin sekali ya?" Ibu Sulastri tersenyum, tetapi jawabannya terasa hambar. "Ya, lumayan. Namanya juga menantu. Harus belajar melayani keluarga." Laras mendengar itu, tetapi tetap tersenyum. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun di depan tamu. Di sudut ruangan, Rani tampak gelisah. Sejak tadi ia berkali-kali melihat ponsel, lalu masuk ke kamar Ibu Sulastri dengan alasan mengambil tisu. Laras sempat memperhatikannya, tetapi tidak berpikir buruk.
Ia hanya melihat Rani seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Beberapa hari terakhir, Laras memang mendengar kabar bahwa Rani terlilit pinjaman online. Namun ketika Laras pernah bertanya baik-baik, Rani justru tersinggung. Mbak jangan sok tahu. Tidak semua masalah harus Mbak hitung seperti laporan keuangan. Sejak itu Laras tidak bertanya lagi. Sore itu, Ibu Sulastri tiba-tiba memanggil Laras dari dapur. Laras, ambilkan obat Pak Hendra di kamar ibu. Ada di laci kecil samping lemari. Sekalian ambil taplak meja cadangan. Laras mengangguk. Iya, Bu. Ia masuk ke kamar Ibu Sulastri sebentar. Di sana, lemari kaca sedikit terbuka. Di atas meja rias, ada kotak perhiasan warna merah tua. Laras tidak menyentuhnya. Ia hanya mengambil obat dan taplak meja seperti yang diminta, lalu keluar. Saat ia keluar dari kamar, Rani berdiri di lorong. Matanya langsung melihat tas kecil Laras yang tergantung di bahu. Mbak dari kamar ibu? Iya. Ibu minta ambil obat dan taplak. Rani tersenyum tipis. Oh, nada itu membuat Laras merasa tidak nyaman. Tetapi ia tidak menanggapi. Ia kembali ke ruang tengah dan memberikan obat kepada Ibu Sulastri. Beberapa saat kemudian, acara makan dimulai. Semua tampak normal. Tamu-tamu tertawa, anak-anak bermain di halaman. Bima sibuk membantu paman-pamannya mengangkat galon air. Laras mulai merasa mungkin hari itu akan lewat tanpa masalah. Namun menjelang maghrib, tiba-tiba terdengar suara Ibu Sulastri berteriak dari kamarnya. Ya Allah, gelang ibu hilang. Suasana rumah langsung berubah. Obrolan berhenti. Beberapa tamu berdiri. Bima berlari ke kamar ibunya. Disusul Rani dan beberapa bibi. Laras ikut mendekat, tetapi berhenti di depan pintu. Ibu Sulastri duduk di tepi ranjang, sambil memegang kotak perhiasan merah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Gelang warisan ibu hilang, katanya dengan suara gemetar. Gelang emas dari almarhum nenek, tadi masih ada di kotak ini. Bima bertanya. Ibu yakin? Ibu Sulastri menatapnya tajam. Ibu tidak mungkin lupa barang sepenting itu. Rani langsung menoleh ke arah Laras. Tadi yang masuk kamar ibu siapa saja. Ruangan menjadi sunyi. Laras merasakan semua mata perlahan berpindah kepadanya. Ia belum dituduh, tetapi arah kecurigaan sudah jelas. Saya masuk karena ibu minta ambil obat dan taplak, kata Laras pelan. Rani menyilangkan tangan, dan Mbak keluar sambil bawa tas. Laras terkejut. Tas ini dari tadi memang saya bawa, isinya dompet dan ponsel. Ibu Sulastri memegang dadanya. Ibu tidak mau menuduh, tapi di kamar itu tidak banyak orang masuk. Kalimat itu seperti pintu yang dibuka untuk fitnah. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang menatap Laras dari kepala sampai kaki. Ada yang menunduk seolah tidak enak, tetapi tetap menunggu kelanjutan. Bima berdiri di antara ibunya dan Laras. Wajahnya bingung. Ia menatap istrinya, lalu menatap ibunya. Laras, katanya pelan. Kamu benar-benar tidak tahu soal gelang itu? Pertanyaan itu membuat hati Laras seperti diremas. Ia tahu Bima mungkin hanya ingin memastikan, tapi di telinganya pertanyaan itu sudah cukup menyakitkan. Aku tidak mengambil apapun, jawab Laras. Rani mendengus. Semua orang yang mengambil juga pasti bilang begitu. Laras menatap Rani. Jangan menuduh sembarangan. Ibu Sulastri mulai menangis. Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa kamu marah? Ibu hanya kehilangan barang warisan. Apa ibu tidak boleh sedih? Bima segera mendekati ibunya. Bu, tenang dulu. Laras berdiri diam. Di ruang yang sama, ia melihat suaminya memegang bahu ibunya, menenangkan wanita yang mulai mengarahkan tuduhan kepadanya. Belum ada bukti, belum ada pemeriksaan, tapi posisi Bima sudah terlihat jelas. Ia berdiri di sisi ibunya. Malam itu, acara keluarga yang seharusnya penuh syukur berubah menjadi awal dari tuduhan besar. Dan Laras belum tahu, tuduhan itu bukan sekadar salah paham. Seseorang di rumah itu memang sudah menyiapkan namanya untuk dijadikan pencuri.
Suasana rumah Ibu Sulastri berubah tegang setelah gelang emas warisan itu dinyatakan hilang. Para tamu yang tadi tertawa, kini berdiri berkelompok, saling berbisik sambil melirik ke arah Laras. Tidak ada yang menuduh secara langsung, tetapi tatapan mereka sudah cukup membuat dada Laras sesak. Ibu Sulastri duduk di tepi ranjang sambil memeluk kotak perhiasan merah. Air matanya jatuh perlahan. Gelang itu bukan sekadar emas, katanya dengan suara bergetar. Itu peninggalan almarhumah nenek. Dari dulu, ibu simpan baik-baik. Bima berdiri di dekat ibunya. Bu, coba ingat lagi. Mungkin dipindah ke tempat lain. Ibu tidak pikun, Bima, jawab Ibu Sulastri tajam. Tadi pagi masih ada. Setelah itu, hanya beberapa orang yang masuk kamar ini. Rani langsung menyambung. Aku lihat Mbak Laras masuk tadi sore, keluar sambil bawa tas. Laras menatap Rani. Kamu tahu aku masuk karena ibu menyuruhku ambil obat dan taplak meja. Iya, tapi siapa yang bisa memastikan Mbak cuma ambil itu? Balas Rani. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Beberapa bibi mulai menunduk, tetapi telinga mereka jelas mendengarkan. Laras merasa namanya sedang ditarik perlahan ke tengah tuduhan. Aku tidak mengambil gelang itu, kata Laras tegas. Ibu Sulastri mengusap air matanya. Ibu tidak bilang kamu mengambil, tapi kamu harus mengerti. Posisi kamu sulit. Kamu orang terakhir yang terlihat keluar dari kamar. Orang terakhir. Kalimat itu sengaja ditekankan. Laras tahu, sejak saat itu, kebenaran mulai kalah oleh cerita yang sedang dibentuk. Sebenarnya, gelang itu sudah tidak ada di kotak sejak sebelum Laras masuk kamar. Siang tadi, saat rumah masih sibuk, Rani masuk diam-diam ke kamar Ibu Sulastri. Ia membuka kotak perhiasan dan mengambil gelang emas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena ia ingin memakainya, tetapi karena debt collector pinjaman online terus mengancam akan mendatangi rumah. Rani membawa gelang itu ke toko emas kecil di dekat pasar. Ia tidak menjualnya sepenuhnya, hanya menggadaikannya sementara. Ia pikir sebelum ada yang sadar, ia akan mencari cara menebusnya kembali. Namun ia tidak tahu bahwa toko emas itu memiliki CCTV jelas. Dan pemilik toko mengenal Dewi, teman lama Laras. Ketika Rani kembali ke rumah, wajahnya pucat. Ibu Sulastri melihat kegelisahan itu dan langsung curiga. Setelah tamu mulai datang, Ibu Sulastri menarik Rani ke dapur belakang. Kamu ambil gelang, Ibu, bisiknya tajam. Rani menangis ketakutan. Aku cuma pinjam, Bu. Aku harus bayar pinjol hari ini. Kalau tidak, mereka datang ke rumah. Aku janji akan tebus lagi. Ibu Sulastri memegang dadanya. Kamu gila? Itu gelang warisan. Aku takut, Bu. Kalau semua orang tahu aku punya utang, aku malu. Bima juga pasti marah. Ibu Sulastri menatap anak perempuannya dengan wajah keras. Untuk beberapa detik ia terlihat ingin memarahi Rani. Tapi kemudian matanya berubah. Di rumah itu ada acara keluarga. Banyak saudara datang. Jika mereka tahu Rani mencuri gelang ibunya sendiri untuk membayar pinjaman online, nama keluarga akan hancur. Lalu nama Laras muncul di kepalanya. Dengarkan Ibu, kata Ibu Sulastri pelan. Jangan bilang apa-apa. Nanti kalau Ibu ribut soal gelang hilang, kamu cukup bilang Laras tadi keluar dari kamar Ibu sambil bawa tas. Rani terkejut. Maksud Ibu, salahkan Mbak Laras? Kalau semua orang tahu kamu yang ambil, keluarga kita malu, jawab Ibu Sulastri dingin. Laras itu menantu, bukan darah sendiri. Lagi pula dari awal ibu tidak pernah percaya dia. Rani ragu. Tapi kalau Mas Bima marah, Bima akan percaya ibu, kata Ibu Sulastri yakin. Dia anak ibu. Percakapan itu tidak didengar Laras secara utuh. Namun, saat hendak mengambil gelas tambahan dari dapur, ia sempat mendengar potongan terakhir. Bima akan percaya ibu. Dia anak ibu. Laras berhenti sebentar di lorong. Ia tidak tahu konteksnya, tetapi ada sesuatu dalam nada Ibu Sulastri yang membuatnya tidak nyaman. Saat ia masuk dapur, Rani langsung diam
dan menyembunyikan ponselnya. Ibu Sulastri berpura-pura sibuk menuang teh. "Kamu ngapain di sini?" tanya Ibu Sulastri. "Ambil gelas, Bu. Cepat. Jangan mondar-mandir terus." Sejak itu, firasat Laras semakin buruk. Ia sempat mengirim pesan kepada Dewi, teman lamanya yang bekerja dekat toko emas di pasar. "Diu, kalau ada orang dari keluarga Bima datang jual atau gadai gelang emas hari ini, tolong kabari aku. Aku merasa ada yang aneh." Dewi membalas beberapa menit kemudian. "Kenapa? Ada masalah? Belum jelas. Tolong cek saja kalau bisa." Laras tidak menyangka pesan itu akan menjadi penting. Kini, di kamar Ibu Sulastri, tuduhan mulai mengarah kepadanya. Rani berdiri di sisi ibunya dengan wajah seolah ikut terluka. Bima masih tampak bingung, tetapi Laras bisa melihat ia mulai terpengaruh. "Bima," kata Laras pelan. "Kamu percaya aku?" Bima menatapnya. "Aku ingin percaya. Tapi situasinya..." "Situasinya apa?" tanya Laras. "Aku masuk kamar karena ibumu menyuruhku." Ibu Sulastri langsung menangis lebih keras. "Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu?" "Aku tidak menyalahkan ibu. Aku hanya menjelaskan." Rani menyela. "Kalau Mbak tidak salah, kenapa takut diperiksa?" Laras menatap Rani. "Diperiksa apa?" Rani menunjuk tas kecil di bahu Laras. "Tas Mbak." Ruangan kembali hening. Beberapa tamu saling memandang. Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi Laras, itu adalah penghinaan besar. Ia bukan hanya dicurigai, ia diminta membuktikan dirinya bukan pencuri di depan keluarga besar. Bima menghela napas. "Laras, mungkin buka saja tasmu. Biar semua selesai." Laras menatap suaminya tidak percaya. "Kamu benar-benar meminta aku membuka tas di depan semua orang?" "Kalau kamu tidak mengambil, tidak ada yang perlu ditakutkan," jawab Bima. Kalimat itu membuat hati Laras sakit. Ia tidak takut. Ia hanya terluka karena suaminya lebih memilih membuatnya dipermalukan daripada meminta semua orang menunggu bukti. Sebelum Laras menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari Dewi masuk. "Laras, aku baru cek, ada CCTV di toko emas dekat pasar. Rani datang siang tadi membawa gelang emas. Pemilik toko masih simpan datanya." Laras membaca pesan itu. Tangannya berhenti gemetar. Ia menatap Ibu Sulastri, lalu Rani. Keduanya masih memasang wajah seolah paling terluka. Laras memasukkan ponselnya kembali ke tas. "Baik," katanya pelan. "Kalau kalian ingin memeriksa tasku, silahkan. Tapi setelah itu, aku juga ingin semua orang melihat bukti yang sebenarnya." Ibu Sulastri menyipitkan mata. "Bukti apa?" Laras menatapnya tenang. "Bukti tentang siapa yang benar-benar membawa gelang itu keluar dari rumah." Semua mata tertuju pada tas kecil di bahu Laras. Di ruang kamar Ibu Sulastri, udara terasa semakin sesak. Para tamu yang tadi hanya ingin ikut arisan dan syukuran, kini berdiri seperti penonton sebuah sidang keluarga. Di tengah ruangan, Laras berdiri dengan wajah tenang, meski hatinya terasa sangat sakit. "Buka saja tasmu," kata Rani. "Kalau memang tidak mengambil, kenapa takut?" Laras menatap Rani. "Aku tidak takut. Aku hanya kecewa, karena kalian lebih cepat menuduh daripada mencari kebenaran." Ibu Sulastri mengusap air matanya. "Ibu kehilangan gelang warisan, Laras. Apa ibu tidak boleh bertanya?" "Bertanya boleh, Bu," jawab Laras. "Tapi dari tadi ibu tidak bertanya. Ibu mengarahkan semua orang agar melihat saya sebagai pencuri." Bima menarik napas berat. "Laras, tolong jangan membuat suasana makin panas. Buka saja tasmu. Setelah semua lihat tidak ada apa-apa, masalah selesai." Laras menatap suaminya lama. "Menurutmu setelah aku dipaksa membuka tas di depan keluarga, masalah bisa selesai begitu saja?" Bima terdiam. Di wajahnya ada rasa tidak nyaman. Tetapi ia tetap berdiri di dekat ibunya. Itulah yang membuat Laras paling terluka. Bima tidak membentaknya, tidak menuduhnya secara langsung. Tetapi sikapnya sudah cukup jelas.
Ia lebih memilih menenangkan ibunya daripada menjaga martabat istrinya. Beberapa bibi mulai berbisik. Kalau tidak salah, ya buka saja. Kasihan juga Bu Sulastri. Gelang warisan hilang. Laras tadi memang masuk kamar. Bisikan itu seperti jarum kecil yang menusuk dari berbagai arah. Laras tahu, jika ia menolak membuka tas, mereka akan menganggapnya bersalah. Jika ia membuka tas, harga dirinya tetap sudah diinjak. Namun, pesan dari Dewi membuatnya lebih tenang. Ia tahu, kebenaran sebenarnya sudah mulai bergerak di luar rumah ini. Laras meletakkan tasnya di atas meja kecil. Baik, katanya. Saya buka tas ini. Tapi setelah itu, semua orang juga harus melihat bukti yang saya punya. Ibu Sulastri menyipitkan mata. Bukti apa? Jangan mengancam keluarga ini. Saya tidak mengancam siapapun, jawab Laras. Saya hanya tidak mau menjadi korban tuduhan tanpa bukti. Ia membuka tasnya perlahan. Semua orang menahan napas. Laras mengeluarkan dompet, ponsel, kunci rumah, tisu, dan sebuah buku catatan kecil. Tidak ada gelang emas. Tidak ada kotak perhiasan. Tidak ada uang mencurigakan. Untuk beberapa detik, ruangan hening. Namun Rani tiba-tiba menunjuk ke dalam tas. Itu apa? Laras melihat ke arah yang ditunjuk Rani. Di dasar tasnya ada sebuah amplop kecil berwarna coklat yang ia sendiri tidak ingat pernah memasukkannya. Laras mengambil amplop itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu ini apa, katanya. Rani tertawa sinis. Tentu saja Mbak akan bilang begitu. Ibu Sulastri berdiri dengan wajah tegang. Buka. Laras membuka amplop itu. Di dalamnya ada kertas tanda terima dari sebuah toko emas. Bukan gelangnya, tetapi cukup untuk membuat semua orang kembali curiga. Pada kertas itu tertulis nama toko emas di dekat pasar, tanggal hari itu, dan keterangan transaksi gadai perhiasan. Ruang kamar langsung ramai. Ya Allah, jadi benar ada hubungannya dengan toko emas. Kenapa bon itu bisa ada di tas Laras? Laras menatap kertas itu dengan wajah pucat. Sekarang ia mengerti. Ini bukan sekadar tuduhan spontan. Seseorang sengaja memasukkan kertas itu ke dalam tasnya. Rani langsung menyerang. Mbak, masih mau bilang tidak tahu? Bon toko emas ada di tas Mbak. Laras menatap Rani. Kamu yang memasukkan ini. Rani membelalak. Mbak, jangan menuduh sembarangan. Dari tadi yang mencurigakan itu Mbak, bukan aku. Ibu Sulastri menangis lebih keras. Ibu tidak menyangka. Menantu sendiri tega mengambil gelang warisan. Laras menatap ibu mertuanya. Bu, gelangnya tidak ada di tas saya. Tapi bon toko emas ada. Seru Ibu Sulastri. Itu artinya kamu sudah menjual atau menggadaikannya. Bima mengambil bon itu dari tangan Laras. Ia membaca dengan wajah tegang. Laras, ini apa? Laras menatap suaminya. Aku tidak tahu. Kertas itu bukan milikku. Lalu kenapa ada di tasmu? Karena seseorang memasukkannya. Rani langsung tertawa pendek. Enak sekali bicara. Kalau semua pencuri bisa bilang barang bukti dimasukkan orang lain, tidak ada yang salah dong. Laras menatap Bima. Kamu percaya aku? Atau percaya kertas yang tiba-tiba muncul di tasku? Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya yang menangis, Rani yang terlihat marah, lalu para keluarga yang menunggu keputusannya. Laras, kata Bima pelan, aku ingin percaya. Tapi bukti ini, Laras merasa dadanya semakin dingin. Bukti ini belum membuktikan apapun, tapi cukup membuat kita harus serius, jawab Bima. Ibu Sulastri memegang tangan Bima. Nak, ibu tidak mau mempermalukan istrimu. Tapi kalau ini dibiarkan, bagaimana dengan nama keluarga kita? Bagaimana kalau orang tahu menantu kita mencuri? Laras hampir tertawa karena sakit hati. Yang sedang dipermalukan adalah dirinya. Namun, Ibu Sulastri masih berbicara seolah keluarganya lah yang menjadi korban. Pak Hendra, Paman Bima yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, Sulastri, jangan terlalu cepat menuduh. Gelangnya belum ditemukan di tas Laras. Bon itu juga belum tentu miliknya. Ibu Sulastri menoleh tajam. Mas Hendra, kalau bukan Laras, siapa lagi? Dia yang masuk kamar. Dia yang bawa tas.
Sekarang ada bon toko emas di tasnya. Rani menambahkan. Mbak Laras kerja di bagian keuangan. Dia pasti tahu cara menutup jejak. Kalimat itu membuat beberapa orang kembali berbisik. Laras mengangkat wajah. Kali ini matanya tidak lagi hanya terluka. Ada ketegasan yang mulai muncul. Cukup Rani, katanya. Jangan bawa pekerjaanku untuk membangun tuduhan. Rani menyilangkan tangan. Aku cuma bicara fakta. Bukan fakta, balas Laras. Kamu bicara karena takut fakta yang sebenarnya keluar. Wajah Rani berubah sekejap. Sangat cepat tetapi Laras melihatnya. Ibu Sulastri juga melihat perubahan itu, lalu buru-buru menangis lagi untuk mengalihkan perhatian. Bima, kata Ibu Sulastri. Suruh istrimu minta maaf. Kalau dia mengaku sekarang, ibu masih bisa pikirkan baik-baik. Tapi kalau dia terus membantah, ibu akan panggil polisi. Bima menatap Laras. Mungkin kamu minta maaf dulu pada ibu. Kita selesaikan baik-baik. Laras membeku. Minta maaf untuk sesuatu yang tidak aku lakukan? Setidaknya minta maaf karena membuat ibu sedih. Laras menatap suaminya tidak percaya. Jadi, sekarang aku harus minta maaf karena dituduh mencuri? Bima terlihat gelisah. Aku hanya ingin masalah ini tidak makin besar. Masalah ini sudah besar saat kamu membiarkan aku membuka tas di depan semua orang. Ruangan kembali sunyi. Bima menunduk, tetapi tidak membantah. Itulah jawaban yang paling menyakitkan bagi Laras. Ibu Sulastri berdiri, lalu berkata kepada semua tamu, "Kalian semua lihat sendiri. Ibu tidak ingin menuduh, tapi bukti sudah ada. Kalau Laras masih tidak mau mengaku, ibu terpaksa meminta bantuan polisi." Laras menatapnya. "Silakan, Bu." Ibu Sulastri terdiam. Ia tidak menyangka Laras akan menjawab setenang itu. "Panggil polisi," lanjut Laras. "Saya juga ingin polisi datang, karena saya yakin yang mereka bawa nanti bukan hanya prasangka." Rani tampak gugup. "Mbak jangan sok berani." Laras mengambil ponselnya. Ia membuka pesan dari Dewi, lalu membalas singkat. "Diu, tolong minta pemilik toko emas simpan CCTV dan data transaksi. Kalau bisa, hubungi polisi sekarang. Saya sedang dituduh di rumah mertua." Tidak lama kemudian, balasan Dewi masuk. "Sudah, pemilik toko sudah lapor ke Pak Arif. Polisi sedang menuju ke sana. CCTV jelas." "Laras, tenang." Laras mematikan layar ponselnya. Ia menatap Ibu Sulastri, Rani, lalu Bima. "Baik," katanya. "Kita tunggu polisi." Ibu Sulastri mencoba tetap tenang, tetapi wajah Rani mulai pucat. Di luar, suara tamu masih berbisik. Di dalam kamar, Laras berdiri sendirian. Baru saja dipaksa membuka tas dan hampir dipaksa mengaku sebagai pencuri. Namun kali ini, ia tidak akan pergi. Ia akan menunggu. Karena 10 menit lagi, pintu rumah itu akan diketuk oleh orang yang membawa bukti sebenarnya. Laras berdiri di ruang tengah dengan tas terbuka di atas meja. Semua barang pribadinya sudah dikeluarkan satu persatu. Dompet, ponsel, kunci, tisu, buku catatan kecil. Tidak ada gelang emas di sana. Namun, bon toko emas yang tiba-tiba muncul dari dasar tasnya sudah cukup membuat semua orang kembali memandangnya seperti pencuri. Ibu Sulastri duduk di kursi sambil menangis. "Ibu tidak menyangka, Laras. Ibu menerima kamu sebagai menantu, tapi kamu tega mengambil barang warisan keluarga." Laras menatapnya. "Bu, gelang itu tidak ada di tas saya. Bon itu juga bukan milik saya." Rani langsung menyela. "Kalau bukan milik Mbak, kenapa ada di tas Mbak?" "Karena ada yang memasukkannya." Rani tertawa sinis. Selalu ada alasan. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Suasana acara keluarga yang tadi hangat kini berubah seperti ruang sidang. Laras berdiri di tengah-tengah, sementara semua mata menghakiminya. Yang paling menyakitkan, Bima berdiri di samping ibunya, bukan di sampingnya. "Bima," ucap Laras pelan. "Kamu tahu, aku tidak mungkin melakukan ini." Bima menatapnya dengan wajah kacau. "Aku ingin percaya, Ras, tapi ibu kehilangan gelang. Kamu masuk kamar. Bon toko emas ada di tasmu. Aku harus bagaimana? Kamu bisa bertanya dulu."
Kamu bisa mencari bukti. Kamu bisa percaya bahwa istrimu bukan pencuri. Ibu Sulastri langsung menangis lebih keras. Dengar Bima, dia membuat ibu seolah jahat. Padahal ibu yang kehilangan barang. Sekarang ibu yang disalahkan. Bima segera menoleh kepada ibunya. Bu, tenang. Laras melihat gerakan itu dan hatinya semakin dingin. Bahkan saat dirinya difitnah, Bima masih lebih sibuk menenangkan ibunya daripada menjaga harga diri istrinya. Pak Hendra, Paman Bima, berkata hati-hati. Bima, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kita tunggu polisi saja kalau memang mau jelas. Ibu Sulastri menatapnya, tidak suka. Mas Hendra, kalau ini terjadi pada barang istri Mas, apa Mas masih akan diam? Pak Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap Laras dengan rasa iba. Rani maju mendekati Laras. Mbak, kalau mengaku sekarang, mungkin ibu masih bisa memaafkan. Jangan tunggu polisi datang. Nanti lebih malu. Laras menatap Rani tajam. Yang harus takut polisi bukan saya. Wajah Rani berubah pucat sekejap, tetapi ia cepat menutupinya. Mbak mengancam, saya hanya menunggu kebenaran. Ibu Sulastri berdiri. Kebenaran sudah jelas. Kamu datang ke rumah ini sebagai menantu. Kami percaya. Kami beri tempat, tapi kamu malah mengambil barang ibu. Laras hampir tertawa pahit. Ibu percaya pada saya. Sejak awal, ibu selalu menganggap saya orang luar. Karena memang kamu bukan darah daging ibu. Jawab Ibu Sulastri cepat. Dan hari ini kamu membuktikan bahwa ibu benar untuk tidak percaya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Beberapa tamu menunduk, merasa ucapan itu terlalu keras. Tapi tidak ada yang berani membela Laras. Bima menarik napas panjang. Laras, cukup, jangan lawan ibu terus. Laras menatapnya. Aku sedang membela diri, tapi caramu membuat ibu makin sakit. Lalu bagaimana dengan aku? Suara Laras mulai bergetar, tetapi ia tetap menahan air mata. Aku dipaksa membuka tas di depan semua orang. Aku dituduh mencuri. Barang bukti yang bukan milikku dimasukkan ke tasku. Dan kamu masih hanya memikirkan perasaan ibumu? Bima terdiam. Ibu Sulastri memegang dadanya. Bima, kalau kamu masih menganggap ibu sebagai ibumu, jangan biarkan istrimu bicara seperti itu. Kalimat itu seperti tali yang menarik Bima kembali ke sisi ibunya. Ia menatap Laras dengan wajah keras. Minta maaf pada ibu, katanya. Ruangan langsung sunyi. Laras menatap suaminya, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Apa? Minta maaf pada ibu, ulang Bima. Setidaknya karena kamu membuat beliau menangis di hari ulang tahunnya. Laras merasa sesuatu dalam dadanya retak. Aku yang dituduh pencuri, tapi aku yang harus minta maaf. Kalau kamu tidak mengambil, nanti bisa dibuktikan. Tapi sekarang ibu sedang terluka. Dan aku tidak. Bima tidak menjawab. Diam itu menjadi jawaban paling menyakitkan. Rani menunduk, menyembunyikan senyum tipis. Ibu Sulastri mengusap air mata, tetapi matanya terlihat puas. Laras akhirnya mengerti, sejak awal mereka tidak ingin mencari gelang. Mereka ingin membuatnya tunduk, malu, dan terlihat salah di depan semua orang. Laras menatap Bima. Kamu benar-benar percaya aku mencuri? Bima menelan ludah. Aku percaya ibu tidak mungkin menuduh tanpa alasan. Laras mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tetapi air matanya tidak jatuh. Baik, berarti malam ini kamu sudah memilih. Jangan bicara seperti itu, kata Bima. Aku tidak bicara seperti itu. Aku hanya melihat dengan jelas. Ibu Sulastri berseru. Kalau kamu merasa benar, tunggu polisi. Tapi kalau ternyata kamu salah, jangan harap ibu masih mau menerimamu di rumah ini. Laras menatap ibu mertuanya. Saya memang akan menunggu polisi, Bu. Karena saya juga ingin tahu, apakah setelah bukti datang, ibu masih bisa menangis seperti sekarang. Rani mulai gelisah. Ia memeriksa ponselnya berkali-kali. Keringat tipis muncul di dahinya. Laras melihat itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit berlalu terasa sangat panjang. Para tamu
tidak lagi makan. Anak-anak diminta bermain di halaman. Ruang tengah penuh ketegangan. Ibu Sulastri tetap memainkan peran sebagai korban. Bima berdiri kaku di samping ibunya. Laras berdiri sendirian dekat meja. Tasnya masih terbuka. Barang-barangnya masih berserakan seperti bukti penghinaan. Pak Hendra mendekat pelan. Laras, kamu yakin polisi akan datang? Laras menjawab lirih. Saya yakin, Pak. Bukti apa yang kamu punya? Laras menatap Rani sebentar. Bukti bahwa saya bukan orang yang membawa gelang itu ke toko emas. Rani langsung membentak. Mbak, jangan menatapku seperti itu. Laras tidak membalas. Ia hanya berkata, kalau kamu tidak bersalah, kamu tidak perlu takut. Kalimat itu membuat Rani terdiam. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Lalu suara langkah kaki mendekat. Beberapa tamu menoleh ke arah pintu. Ibu Sulastri langsung berdiri. Wajahnya kembali penuh keyakinan. Mungkin polisi, katanya. Bagus. Biar semuanya jelas. Bima menatap Laras dengan wajah tegang. Ras, kalau kamu memang mengambilnya, lebih baik bicara sekarang. Laras menatap suaminya untuk terakhir kali sebelum pintu dibuka. Aku tidak mengambil apapun, Bima. Tapi setelah ini, yang hilang bukan hanya gelang ibumu. Bima mengerutkan dahi. Maksudmu? Laras menjawab pelan. Yang hilang adalah kepercayaanku padamu. Sebelum Bima sempat bicara, pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Semua orang terdiam. Rani pucat. Ibu Sulastri mencoba tetap tegak. Laras menutup tasnya perlahan, lalu berkata, silakan buka pintunya. Pintu dibuka oleh salah satu sepupu. Di depan rumah berdiri Pak Arif, polisi sektor setempat bersama seorang petugas dan seorang wanita muda bernama Dewi, teman Laras yang bekerja dekat toko emas. Pak Arif masuk dengan wajah serius. Selamat malam, katanya. Kami datang membawa bukti terkait gelang emas yang dilaporkan dari toko emas dekat pasar. Ruang tengah langsung membeku. Ibu Sulastri tampak lega karena mengira polisi datang untuk menangkap Laras. Namun Laras melihat wajah Rani yang semakin pucat. Dan malam itu, tuduhan yang tadi diarahkan kepadanya mulai berbalik mencari pemilik aslinya. Kedatangan Pak Arif membuat seluruh ruang tengah membeku. Beberapa tamu mundur sedikit, memberi jalan. Ibu Sulastri berdiri dengan wajah tegang, tetapi di matanya masih ada keyakinan. Ia mengira polisi datang untuk memperkuat tuduhannya terhadap Laras. Pak, syukurlah Bapak datang, kata Ibu Sulastri cepat. Tolong bantu kami. Gelang emas warisan saya hilang, dan semua petunjuk mengarah ke menantu saya. Pak Arif menatap Ibu Sulastri, lalu melihat Laras yang berdiri tenang di dekat meja. Tas Laras masih tertutup, tetapi barang-barang yang tadi dikeluarkan belum sepenuhnya dirapikan. Dari situ saja, Pak Arif bisa menebak bahwa Laras baru saja dipermalukan di depan banyak orang. Kami datang karena menerima laporan dari toko emas dekat pasar, kata Pak Arif. Bukan dari rumah ini. Wajah Ibu Sulastri berubah sedikit. Maksudnya, Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat kepada Dewi, teman Laras yang datang bersamanya. Dewi maju sambil membawa tablet kecil. Bu Sulastri, ujar Pak Arif. Sebelum kami bicara lebih jauh, apakah benar gelang yang hilang adalah gelang emas dengan ukiran bunga kecil di bagian pengait? Ibu Sulastri terdiam. Iya, itu gelang saya. Apakah ibu punya foto gelang itu? Bima menjawab. Ada, Pak. Dulu pernah difoto saat acara keluarga. Pak Arif mengangguk. Baik. Karena gelang dengan ciri yang sama dibawa ke toko emas yang tadi untuk digadaikan. Ruangan langsung riuh. Beberapa tamu saling berbisik. Ibu Sulastri tampak mencoba tetap tenang. Tetapi Rani sudah pucat. Rani berkata cepat. Bisa saja gelang lain, Pak. Model gelang emas banyak yang mirip. Pak Arif menoleh kepadanya. Betul. Karena itu, kami tidak hanya membawa keterangan lisan. Dewi membuka video CCTV dari toko emas. Ia meletakkan tablet di atas meja agar semua orang bisa melihat.
Gambar pertama memperlihatkan pintu toko emas. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan masuk dengan kerudung abu-abu dan tas selempang hitam. Rani, tidak ada suara yang keluar dari ruangan itu. Video berlanjut. Rani terlihat berbicara dengan pemilik toko. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja kaca. Pemilik toko mengambil gelang emas, memeriksanya, lalu menulis data transaksi. Bima menatap layar, seperti tidak percaya. Rani mundur setengah langkah. Itu bukan aku. Dewi memperbesar gambar. Wajah Rani terlihat jelas. Bahkan baju yang dipakainya di video sama dengan baju yang ia kenakan sebelum berganti untuk acara sore itu. Pak Arif membuka map kecil. Selain CCTV, toko juga mencatat nama orang yang menggadaikan barang. Ada fotokopi KTP dan tanda tangan. Ia mengeluarkan salinan dokumen. Nama Rani tertulis jelas. Tanda tangannya juga ada. Rani langsung menangis. Aku cuma pinjam sebentar. Aku mau tebus lagi. Ruangan semakin hening. Ibu Sulastri cepat berkata, Pak, mungkin Rani hanya membantu seseorang. Anak saya tidak mungkin mencuri. Laras menatap ibu mertuanya. Kalimat itu sangat menyakitkan. Ketika Laras dituduh, Ibu Sulastri langsung percaya. Ketika Rani terbukti di video, Ibu Sulastri masih mencari alasan. Pak Arif berkata tegas. Dari bukti awal, saudari Rani membawa gelang itu ke toko emas. Pertanyaannya, bagaimana gelang itu bisa keluar dari kotak perhiasan ibu? Semua mata kembali tertuju pada Rani. Rani menangis semakin keras. Aku terpaksa, Mas. Debt collector terus mengancam. Aku cuma mau bayar sebagian pinjol. Aku janji mau tebus gelang itu sebelum ibu sadar. Bima memegang kepalanya. Jadi kamu yang ambil? Rani menunduk. Iya, Bima seperti kehilangan tenaga. Ia menatap ibunya. Bu, ibu tahu? Ibu Sulastri langsung menjawab. Ibu tidak tahu. Namun Rani yang sudah panik menoleh kepada ibunya. Bu, jangan bilang begitu. Ibu tahu setelah aku cerita di dapur. Ibu yang bilang lebih baik Laras yang disalahkan. Ruangan langsung membeku. Ibu Sulastri membentak. Rani, tapi semuanya sudah terlambat. Kata-kata itu telah keluar. Para tamu mendengar. Bima mendengar. Laras mendengar. Pak Arif pun langsung mencatat. Bima menatap ibunya dengan wajah hancur. Ibu sengaja menuduh Laras? Ibu Sulastri gemetar. Ibu hanya panik. Ibu malu kalau keluarga tahu Rani punya utang. Ibu tidak berpikir sejauh itu. Laras tersenyum pahit. Tapi ibu sempat berpikir cukup jauh untuk membuat saya membuka tas di depan semua orang. Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Pak Arif kemudian berkata, kami juga mendapat rekaman dari kamera depan rumah, milik toko seberang. Rekaman itu menunjukkan saudari Rani keluar dari rumah sekitar pukul 2 siang, membawa tas hitam. Setelah itu, sekitar pukul 4, Bu Laras baru masuk kamar Bu Sulastri untuk mengambil obat dan taplak meja. Jadi, urutan waktunya tidak sesuai dengan tuduhan kepada Bu Laras. Dewi membuka video kedua. Rekaman memang tidak sejelas CCTV toko emas, tetapi cukup memperlihatkan Rani keluar lebih dulu dari rumah. Waktu di pojok layar terlihat jelas. Setelah itu, beberapa jam kemudian, Laras baru tampak masuk kamar atas perintah Ibu Sulastri dan keluar membawa taplak meja. Pak Hendra, Paman Bima, menghela napas berat. Jadi, Laras benar-benar difitnah. Bisik-bisik berubah arah. Yang tadi menatap Laras curiga, kini menatap Ibu Sulastri dan Rani dengan wajah kecewa. Ibu Sulastri duduk perlahan. Air matanya kini tidak lagi membuat orang iba. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan tempat tinggi di depan keluarga sendiri. Bima melangkah ke arah Laras. Suaranya pecah. Ras, andalan. Laras mengangkat tangan pelan, menghentikannya. Jangan sekarang. Bima berhenti. Pak Arif menatap Rani. Saudari Rani, kami perlu meminta keterangan lebih lanjut. Karena ini menyangkut barang milik keluarga, nanti bisa diselesaikan melalui laporan resmi atau mediasi.
tergantung keputusan pemilik barang. Tapi tuduhan kepada Bu Laras harus segera dihentikan. Laras menatap Bima. Kamu dengar? Tuduhan kepadaku harus dihentikan. Tapi rasa malu yang kalian berikan tadi tidak bisa hilang begitu saja. Bima menunduk. Ibu Sulastri berbisik. Laras, Ibu. Laras menoleh kepadanya. Bu, tadi Ibu meminta saya minta maaf karena membuat Ibu menangis. Sekarang saya ingin bertanya. Setelah semua bukti ini, apakah Ibu masih merasa saya pencuri? Ibu Sulastri menangis tanpa suara. Tidak, lebih keras Bu, kata Laras. Tadi tuduhannya keras. Bantahannya juga harus jelas. Ruangan kembali sunyi. Dengan suara bergetar, Ibu Sulastri berkata, Laras bukan pencuri. Laras menatap seluruh keluarga. Saya ingin semua orang mendengar itu. Tidak ada yang berani berbicara. Malam itu, polisi tidak datang untuk menangkap Laras. Polisi datang untuk membawa kebenaran yang membuat orang-orang yang menuduhnya tidak mampu lagi mengangkat wajah. Kalimat Ibu Sulastri masih menggantung di ruang tengah. Laras bukan pencuri. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Beberapa menit sebelumnya, wanita itu menangis keras, menuduh Laras mengambil gelang warisan, memaksa menantunya membuka tas di depan keluarga, bahkan membuat Bima ikut menekan istrinya sendiri. Kini, setelah polisi membawa rekaman CCTV dan bukti transaksi toko emas, semua tuduhan itu runtuh. Rani berdiri di dekat kursi, dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Ia tidak lagi berani menatap Laras. Di atas meja, salinan transaksi dari toko emas terlihat sangat jelas. Nama Rani, nomor KTP, tanda tangan, dan keterangan gadai gelang emas. Pak Arif menatap Rani. Saudari Rani, kami perlu membawa Anda ke kantor untuk dimintai keterangan. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan satu hal. Apakah benar bon toko emas yang ditemukan di tas Bu Laras tadi dimasukkan oleh Anda? Rani menangis. Saya panik, Pak. Jawab dengan jelas, kata Pak Arif. Rani menunduk lebih dalam. Iya, saya yang memasukkan. Ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu menarik napas panjang. Bima memejamkan mata, seolah tidak sanggup menerima kenyataan bahwa adiknya bukan hanya mengambil gelang, tetapi juga sengaja menjebak istrinya. Laras menatap Rani. Kapan? Rani menjawab dengan suara hampir tidak terdengar. Waktu Mbak bantu ambil piring di dapur, tas Mbak ada di kursi. Aku masukkan bon itu. Laras mengangguk pelan. Ia tidak terlihat terkejut. Sejak pesan Dewi masuk, ia sudah menduga. Namun mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Rani, tetap membuat dadanya terasa perih. Ibu Sulastri mendadak berkata, Rani hanya takut, dia masih muda, dia salah, tapi jangan dibesar-besarkan. Laras menoleh kepada ibu mertuanya. Tadi saat saya yang dituduh, ibu tidak bilang jangan dibesar-besarkan. Ibu Sulastri terdiam. Tadi ibu meminta saya minta maaf, lanjut Laras. Tadi ibu mengatakan saya tega mengambil barang warisan. Tadi ibu membiarkan semua orang melihat tas saya dibuka. Tapi sekarang, ketika Rani mengaku memasukkan bukti palsu ke tas saya, ibu bilang jangan dibesar-besarkan. Tidak ada yang berani menyela. Pak Hendra, Paman Bima, menggeleng pelan. Sulastri, ini bukan kesalahan kecil. Laras hampir dipermalukan sebagai pencuri di depan keluarga. Ibu Sulastri menunduk. Air matanya jatuh, tetapi kali ini tidak ada yang segera menghibur. Tangis itu tidak lagi terdengar seperti tangis orang yang kehilangan barang. Tangis itu terdengar seperti tangis orang yang kehilangan muka. Bima berjalan mendekati Laras. Ras, aku benar-benar tidak tahu. Laras mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tahu kamu tidak tahu Rani yang mengambil. Tapi kamu tahu aku istrimu. Dan itu seharusnya cukup untuk membuatmu tidak langsung berdiri di sisi orang yang menuduhku. Bima menunduk. Aku tidak meminta kamu melawan ibumu, kata Laras. Aku hanya berharap kamu bertanya dulu.
tapi kamu malah memintaku membuka tas. Kamu memintaku minta maaf pada ibumu. Kamu membuatku merasa seperti orang asing di rumah keluargamu." Bima tidak punya jawaban. Wajahnya hancur oleh penyesalan. Rani tiba-tiba berlutut. "Mbak Laras, maaf. Aku takut debt collector datang. Aku panik. Aku tidak tahu harus bagaimana." Laras menatapnya dingin. "Kamu bisa jujur. Kamu bisa meminta bantuan. Tapi kamu memilih menjadikan aku pencuri." Rani menangis semakin keras. "Aku salah." "Iya," jawab Laras. "Kamu salah. Tapi yang lebih menyakitkan, kamu tahu selama ini aku pernah membantumu." Rani membeku. Laras mengambil ponselnya. Ia membuka folder bukti transfer yang selama ini ia simpan. Bukan untuk pamer, bukan untuk mengungkit, tetapi malam itu, setelah namanya hampir dihancurkan, ia tidak ingin lagi kebaikannya dipakai untuk menutupi kebohongan orang lain. Ia menunjukkan layar kepada Bima dan beberapa keluarga di dekatnya. "Ini transfer untuk Rani 2 bulan lalu. Katanya untuk modal jualan online. Ternyata sebagian dipakai menutup pinjaman. Ini transfer listrik rumah ibu saat listrik hampir diputus. Ini uang obat Pak Hendra. Ini pembayaran catering tambahan untuk acara hari ini." Beberapa tamu mulai saling pandang. Bima mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Satu persatu bukti terlihat jelas. Nominalnya mungkin tidak selalu besar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Laras bukan orang yang datang mengambil dari keluarga itu. Ia justru sering menutup kekurangan mereka diam-diam. Pak Hendra menatap Ibu Sulastri. "Jadi selama ini Laras membantu keluarga ini?" Ibu Sulastri tidak menjawab. Laras berkata pelan, "Saya tidak pernah ingin membuka ini. Saya membantu karena saya menghormati Bima dan keluarga ini. Tapi malam ini, ibu membuat saya terlihat seperti orang yang datang untuk mencuri." Bima menutup wajahnya dengan satu tangan. Ia baru menyadari betapa banyak hal yang Laras lakukan tanpa pernah menuntut pengakuan. Ibu Sulastri akhirnya berbicara dengan suara serak. "Ibu malu, Laras. Ibu malu kalau keluarga tahu Rani punya utang. Ibu malu kalau orang tahu ibu tidak mampu menjaga anak sendiri." Laras menatapnya. "Jadi, agar ibu tidak malu, saya yang harus dipermalukan?" Kalimat itu membuat Ibu Sulastri seperti ditampar. Ia menangis, tetapi tidak bisa membantah. Pak Arif kemudian berkata, "Untuk sementara, Saudari Rani tetap harus ikut kami memberi keterangan. Soal laporan resmi, nanti tergantung keputusan keluarga pemilik barang. Tapi mengenai fitnah terhadap Bu Laras, saya sarankan keluarga menyampaikan klarifikasi di depan semua yang hadir." Pak Hendra langsung menoleh kepada Ibu Sulastri. "Sulastri, kamu harus meminta maaf. Bukan pelan-pelan di belakang. Di sini. Di depan semua orang." Ibu Sulastri mengangkat wajah. Seluruh keluarga menatapnya. Tempat yang tadi ia gunakan untuk menuduh Laras, kini menjadi tempat ia harus menelan malunya sendiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Laras, ibu minta maaf. Kamu bukan pencuri. Ibu salah karena terlalu cepat menuduhmu." Laras diam. Pak Hendra berkata, "Lebih jelas." Ibu Sulastri menunduk. "Saya salah. Laras tidak mencuri gelang saya. Rani yang mengambil dan menggadaikannya. Saya sudah memfitnah Laras." Ruang tengah hening. Beberapa bibi menunduk. Mereka malu karena tadi ikut berbisik. Sebagian tamu yang sebelumnya menatap Laras curiga, kini tidak berani menatap matanya. Laras menarik napas panjang. "Terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi permintaan maaf tidak langsung menghapus apa yang terjadi malam ini." Bima memandang Laras dengan mata merah. "Aku akan memperbaiki semuanya." Laras menatap suaminya. "Yang rusak bukan hanya nama baikku, Bima. Yang rusak adalah kepercayaanku padamu." Bima terdiam. Pak Arif memberi isyarat kepada Rani untuk bersiap ikut ke kantor polisi. Rani menangis memohon kepada ibunya, tetapi Ibu Sulastri hanya duduk lemas. Tidak ada lagi cerita yang bisa ia putar. Tidak ada lagi air mata yang bisa menyelamatkan wajahnya. Saat Rani berjalan melewati Laras, ia berbisik, "Mbak,
Maaf, Laras menjawab pelan. Semoga kali ini kamu belajar bahwa menuduh orang lain tidak membuat dosamu hilang. Rani menangis lebih keras. Malam itu, acara ulang tahun Ibu Sulastri benar-benar berubah menjadi malam paling memalukan bagi keluarganya. Gelang emas memang ditemukan, tapi yang hilang jauh lebih besar. Kepercayaan, kehormatan, dan rasa aman Laras sebagai seorang istri. Di depan semua orang, Laras tidak lagi terlihat seperti menantu yang dituduh mencuri. Ia berdiri sebagai perempuan yang difitnah, tetapi akhirnya dibela oleh kebenaran. Setelah Rani dibawa Pak Arif untuk dimintai keterangan, rumah Ibu Sulastri tidak lagi ramai seperti acara keluarga. Para tamu masih ada, tetapi suasananya berubah menjadi berat. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi yang menikmati makanan. Semua orang duduk dengan wajah canggung, seolah baru menyadari bahwa mereka telah ikut menjadi saksi penghinaan terhadap perempuan yang tidak bersalah. Laras merapikan barang-barangnya yang tadi dikeluarkan dari tas. Dompet, kunci, ponsel, tisu, dan buku catatan kecil ia masukkan kembali satu persatu. Gerakannya pelan, tetapi sangat tenang. Justru ketenangan itu membuat Bima semakin takut. Ia tahu, kemarahan Laras mungkin masih bisa dihadapi. Tangisan Laras mungkin masih bisa ia bujuk. Tetapi Laras yang diam seperti ini terasa seperti pintu yang mulai tertutup. "Ras!" panggil Bima pelan. Laras tidak langsung menjawab. Ia menutup tasnya, lalu mengangkat wajah. "Aku benar-benar minta maaf," kata Bima. "Aku salah. Aku panik. Aku tidak tahu Rani yang mengambil gelang itu." Laras menatapnya. "Kamu memang tidak tahu Rani yang mengambil, tapi kamu tahu aku istrimu." Bima terdiam. "Kamu tahu aku tidak pernah mengambil apapun dari keluargamu. Kamu tahu aku sering membantu. Kamu tahu aku bukan orang yang akan mencuri gelang ibumu. Tapi saat semua orang menatapku seperti pencuri, kamu berdiri di samping ibumu." Bima menunduk. "Aku hanya ingin menenangkan ibu. Dengan membuat aku dipermalukan." Suara Laras tidak tinggi, tetapi setiap kata membuat Bima semakin sulit bernapas. Ibu Sulastri yang duduk di kursi mencoba bicara. "Laras, ibu sudah minta maaf. Jangan perpanjang masalah. Rani juga sudah dibawa polisi. Apalagi yang kamu mau?" Laras menoleh kepadanya. "Saya tidak mau apa-apa dari ibu." "Kalau begitu selesai," kata Ibu Sulastri cepat. "Besok kita bicara baik-baik. Malam ini semua orang sudah lelah." Laras tersenyum kecil, tetapi matanya dingin. "Bagi ibu mungkin selesai karena ibu sudah minta maaf. Bagi saya belum. Karena yang dibuka malam ini bukan hanya kebohongan Rani, tapi juga cara keluarga ini melihat saya." Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Pak Hendra mendekat. "Laras, kalau kamu ingin pulang, Paman bisa antar." Bima langsung menoleh. "Pulang kemana? Ini rumah suaminya." Laras menatap Bima. "Rumah suami seharusnya menjadi tempat istri merasa aman. Malam ini, rumah ini membuatku membuka tas seperti terdakwa." Bima tampak terpukul. "Jangan pergi malam ini. Kita bicara dulu. Kita sudah punya banyak waktu untuk bicara sebelum polisi datang," jawab Laras. "Tapi saat aku butuh kamu percaya, kamu memilih meminta aku minta maaf." Bima menggenggam tangannya sendiri. "Aku bodoh, Ras." "Iya," kata Laras pelan. "Dan kebodohanmu membuat aku kehilangan harga diri di depan keluargamu." Beberapa bibi menunduk. Mereka tahu. Mereka juga ikut bersalah. Karena tadi terlalu cepat percaya. Salah satu dari mereka mendekat dengan wajah malu. "Laras, Bibi minta maaf." Bibi tadi ikut berpikir buruk. Laras mengangguk sopan. "Terima kasih, Bi." Jawabannya singkat. Tidak kasar, tetapi jelas memberi jarak. Laras sudah terlalu lelah untuk memeluk semua permintaan maaf yang datang setelah bukti muncul. Ia lalu berjalan ke kamar tamu, tempat tas pakaian kecilnya ditaruh. Bima mengikutinya. "Ras, kamu mau ambil barang? Aku ambil yang penting saja."
Berarti kamu benar-benar pergi? Laras berhenti, lalu menatapnya. Malam ini? Iya. Bima memegang kusen pintu. Aku ikut. Tidak perlu. Aku suamimu. Laras menarik napas panjang. Tadi, ketika aku dituduh pencuri, kamu juga suamiku. Tapi, status itu tidak membuatmu berdiri di sampingku. Bima seperti kehilangan kata-kata. Laras mengambil beberapa pakaian, dokumen pribadi, buku tabungan, dan berkas pekerjaannya. Ia tidak mengambil barang lain. Ia tidak menyentuh hadiah dari Ibu Sulastri, tidak mengambil perhiasan yang pernah dipakai di acara keluarga, tidak membawa apapun yang bisa dijadikan bahan tuduhan baru. Ketika ia kembali ke ruang tengah, para tamu masih menunggu. Ibu Sulastri menatap tas di tangan Laras dengan wajah panik. Kamu mau membuat orang semakin membicarakan keluarga ini? Tanya Ibu Sulastri. Laras berhenti. Bu, orang membicarakan keluarga ini bukan karena saya pergi. Orang membicarakan keluarga ini karena ibu menuduh orang yang salah. Ibu Sulastri menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat balasan. Pak Hendra mengambil kunci mobilnya. Paman, antar kamu. Laras mengangguk. Terima kasih, Pak. Bima maju lagi. Matanya merah. Ras, setidaknya izinkan aku mengantarmu. Laras menggeleng. Tidak malam ini. Aku tidak ingin duduk di mobil yang sama dengan orang yang beberapa menit lalu memintaku minta maaf karena difitnah. Bima memejamkan mata. Air matanya jatuh. Laras berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh kepada seluruh keluarga. Saya tidak mencuri gelang itu. Polisi sudah membawa bukti. Ibu Sulastri juga sudah mengakui. Jadi mulai malam ini, kalau masih ada yang menyebut saya pencuri, saya tidak akan diam lagi. Tidak ada yang berani menjawab. Laras lalu menatap Bima. Aku tidak tahu bagaimana rumah tangga kita setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku butuh waktu untuk jauh dari tempat yang membuatku merasa harus membuktikan bahwa aku bukan penjahat. Bima berbisik. Aku akan menunggu. Laras menjawab pelan. Jangan hanya menunggu. Belajarlah menjadi suami yang tidak menunggu bukti polisi dulu. Untuk percaya pada istrinya. Setelah itu, Laras keluar bersama Pak Hendra. Udara malam terasa dingin. Di halaman, beberapa kursi plastik masih tersusun, sisa acara ulang tahun yang berubah menjadi malam paling memalukan bagi keluarga itu. Saat mobil Pak Hendra meninggalkan rumah, Bima berdiri di teras tanpa bergerak. Ibu Sulastri duduk lemas di ruang tamu. Tangisnya tidak lagi keras, hanya sesenggukan kecil yang terdengar pahit. Malam itu, ia kehilangan gelangnya untuk sementara. Tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa hormat keluarga kepada dirinya. Di dalam mobil, Laras menatap jalanan gelap dari balik kaca. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak menangis karena terbukti benar. Ia menangis karena untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia harus kehilangan rasa aman pada suaminya sendiri. Pak Hendra tidak banyak bicara. Ia hanya berkata pelan, "Kamu kuat, Laras." Laras menghapus air matanya. "Saya hanya lelah, Pak." Malam itu, Laras pergi bukan sebagai pencuri. Ia pergi sebagai perempuan yang akhirnya tahu bahwa kebenaran bisa membersihkan nama baiknya. Tetapi belum tentu bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah dihancurkan. 3 bulan setelah malam itu, hidup Laras jauh lebih tenang. Ia tinggal sementara di rumah orang tuanya, lalu menyewa kamar kecil dekat kantornya. Tempat itu sederhana, tetapi bagi Laras, kesederhanaan itu terasa seperti napas baru. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada suara Ibu Sulastri yang menyindir, tidak ada meja keluarga yang berubah menjadi tempat dirinya diadili. Laras tetap bekerja seperti biasa. Di kantor, ia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih tegas. Ia tidak lagi mudah mengiyakan permintaan orang lain hanya karena takut dianggap tidak baik. Jika dulu ia sering membantu keluarga Bima diam-diam, kini ia belajar bahwa kebaikan tanpa batas bisa membuat orang lain merasa berhak menginjak harga dirinya. Sementara itu, rumah Ibu Sulastri
tidak pernah kembali seperti dulu. Rani harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Karena Ibu Sulastri akhirnya memilih menyelesaikan perkara itu lewat keluarga, Rani tidak ditahan lama. Tetapi namanya sudah terlanjur rusak. Semua orang tahu ia mengambil gelang ibunya sendiri, lalu mencoba menjadikan Laras sebagai pencuri. Dalam arisan keluarga berikutnya, Rani datang dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi tawa keras, tidak ada lagi sindiran kepada Laras. Beberapa sepupu masih menyapanya, tetapi tidak ada yang benar-benar dekat. Salah satu bibi bahkan berbisik, "Hati-hati, taruh barang kalau ada Rani." Kalimat itu membuat Rani menangis di kamar mandi. Tetapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Ibu Sulastri juga merasakan akibatnya. Dulu, ia sering menjadi pusat pembicaraan keluarga. Orang-orang menghormatinya sebagai ibu yang tegas. Namun setelah kejadian itu, setiap kali ia bicara tentang menantu atau keluarga, orang-orang menjadi canggung. Mereka masih sopan, tetapi tidak lagi percaya sepenuhnya. Air matanya tidak lagi mudah membuat orang iba. Yang paling berubah adalah Bima. Ia masih tinggal di rumah ibunya, tetapi rumah itu terasa asing. Setiap sudut mengingatkannya pada malam saat Laras dipaksa membuka tas. Meja tempat barang-barang Laras dikeluarkan masih ada di ruang tengah. Setiap melihatnya, Bima teringat wajah istrinya ketika berkata bahwa yang hilang bukan hanya gelang, tetapi kepercayaannya. Bima berkali-kali mengirim pesan, "Ras, aku minta maaf. Aku ingin bicara. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya berdiri di sampingmu." Laras membaca beberapa pesan itu, tetapi tidak selalu membalas. Jika membalas, jawabannya pendek. "Aku butuh waktu. Jangan datang mendadak. Aku belum siap." Bima baru mengerti bahwa permintaan maaf tidak bisa memaksa orang yang terluka untuk cepat sembuh. Dulu, ia mengira Laras akan selalu sabar. Ia mengira istrinya akan menangis, marah sebentar, lalu kembali seperti biasa. Namun Laras kali ini berbeda. Ia tidak membenci, tetapi ia juga tidak mudah kembali. Suatu sore, Bima menunggu Laras di depan kantor setelah mendapat izin lewat pesan. Laras keluar dengan pakaian kerja rapi, tas di bahu, dan wajah yang lebih tenang daripada 3 bulan lalu. "Aku cuma ingin bicara sebentar," kata Bima. Laras mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil dekat taman kantor. Beberapa saat tidak ada yang bicara. "Aku sudah minta ibu minta maaf lagi," kata Bima akhirnya. "Rani juga sudah menulis pernyataan bahwa kamu tidak bersalah. Itu memang harus mereka lakukan," jawab Laras. "Aku tahu," Bima menunduk. "Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku menyesal setiap hari." Laras menatap jalan di depan mereka. "Aku percaya kamu menyesal." Bima mengangkat wajah, sedikit berharap. "Tapi penyesalanmu tidak menghapus malam itu," lanjut Laras. "Aku masih ingat bagaimana semua orang menatapku. Aku masih ingat tasku dibuka. Aku masih ingat kamu meminta aku minta maaf pada ibumu, padahal aku yang sedang difitnah." Bima menggenggam tangannya sendiri. "Aku takut menyakiti ibu. Dan karena kamu takut menyakiti ibumu, kamu menyakitiku." Kalimat itu membuat Bima terdiam. "Aku tidak pernah meminta kamu membenci ibumu," kata Laras pelan. "Aku hanya berharap kamu bisa membedakan antara menghormati ibu dan membiarkan istri diperlakukan tidak adil." Bima menutup mata. Air matanya jatuh. "Apa kamu masih mau pulang?" Laras diam cukup lama. Pertanyaan itu tidak mudah. Sebagian hatinya masih menyayangi Bima. Tetapi rasa sayang saja tidak cukup untuk membangun rumah yang aman. "Aku belum tahu," jawabnya. "Mungkin suatu hari aku bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi aku belum bisa kembali ke rumah yang membuatku merasa seperti tersangka." Bima mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang meminta seseorang kembali, tetapi juga tentang menghormati luka yang pernah dibuat. Di rumah, Ibu Sulastri bertanya dengan suara pelan,
Laras, mau pulang? Bima menatap ibunya. Belum. Ibu Sulastri menghela napas. Dia keras sekali. Bima menatap ibunya dengan mata lelah. Bukan Laras yang keras, Bu. Kita yang membuat hatinya harus menjadi kuat. Ibu Sulastri tidak menjawab. Rani yang duduk di sudut juga hanya menunduk. Tidak ada lagi yang berani menyalahkan Laras. Malam itu, Laras duduk di kamar kecilnya, memandang kota dari balik jendela. Hidupnya belum sepenuhnya pulih, tetapi ia merasa lebih damai. Ia tidak tahu apakah pernikahannya akan kembali utuh atau tidak. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak akan kembali sebagai perempuan yang sama. Dulu Laras diam, agar keluarga Bima tidak malu. Sekarang, Laras belajar bahwa menjaga nama baik orang lain tidak boleh sampai mengorbankan harga dirinya sendiri. Kisah Laras bukan hanya tentang gelang emas yang hilang. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya seseorang dijadikan korban ketika prasangka lebih dulu dipercaya daripada kebenaran. Satu tuduhan bisa membuat orang yang tidak bersalah kehilangan martabatnya. Satu air mata palsu bisa membuat banyak orang lupa bertanya. Dan satu suami yang diam di tempat yang salah bisa membuat istrinya merasa sendirian di tengah keluarga sendiri. Laras datang ke rumah itu bukan untuk mengambil. Ia datang sebagai menantu yang ingin diterima. Ia membantu acara keluarga, menyiapkan makanan, membayar kebutuhan kecil, membantu saat ada kekurangan, bahkan menutup beberapa masalah keluarga, tanpa pernah meminta pujian. Namun saat satu barang hilang, semua kebaikan itu seperti tidak pernah ada. Yang dilihat hanya statusnya sebagai orang luar. Dari Ibu Sulastri, kita belajar bahwa rasa malu sering membuat orang memilih jalan yang salah. Ia malu jika keluarga tahu Rani punya utang. Ia malu jika orang tahu anaknya sendiri mengambil gelang. Maka ia memilih menuduh Laras, karena Laras dianggap lebih mudah dikorbankan. Padahal menutup aib dengan fitnah tidak pernah menyelesaikan masalah. Itu hanya memindahkan dosa kepada orang yang tidak bersalah. Dari Rani, kita belajar bahwa kesalahan kecil bisa berubah menjadi kehancuran besar ketika ditutup dengan kebohongan. Mengambil gelang sudah salah, tetapi menjebak orang lain agar terlihat seperti pencuri membuat kesalahan itu jauh lebih berat dalam hidup. Lebih baik malu karena mengaku salah daripada selamat sebentar dengan menghancurkan nama baik orang lain. Dari Bima, kita belajar bahwa menjadi suami bukan hanya soal memberi nafkah atau tinggal serumah. Seorang suami diuji ketika istrinya dituduh, direndahkan, dan dipermalukan. Saat itulah, ia harus berani berdiri di sisi kebenaran. Menghormati ibu memang wajib, tetapi membiarkan istri difitnah bukanlah bentuk bakti. Keadilan tidak boleh hilang, hanya karena yang berbicara adalah keluarga sendiri. Dan dari Laras, kita belajar bahwa diam bukan berarti lemah. Ada orang yang diam karena masih ingin menjaga keluarga. Ada orang yang sabar karena tidak ingin mempermalukan siapapun. Tetapi ketika nama baiknya diinjak, ia berhak berdiri dan membela diri. Membuktikan kebenaran bukan berarti melawan keluarga. Membela martabat bukan berarti durhaka. Jangan terlalu cepat menuduh seseorang mencuri hanya karena ia terlihat paling mudah disalahkan. Jangan memaksa orang membuka tas, membuka hati, dan membuka harga dirinya di depan banyak orang hanya karena prasangka. Sebab ketika bukti yang sebenarnya datang, yang malu bukan orang yang dituduh, tetapi orang yang paling lantang menuduh. Malam itu, polisi datang bukan hanya membawa rekaman CCTV. Mereka membawa kebenaran. Kebenaran yang membebaskan Laras dari tuduhan. Kebenaran yang membuka wajah Rani. Kebenaran yang membuat Ibu Sulastri kehilangan muka. Dan kebenaran yang membuat Bima sadar bahwa kepercayaan istrinya tidak bisa dikembalikan hanya dengan kata maaf. Gelang emas bisa ditebus kembali. Uang bisa dicari lagi. Nama keluarga mungkin perlahan bisa diperbaiki. Tetapi kepercayaan yang sudah dihancurkan di depan banyak orang, tidak semudah itu kembali utuh. Karena luka terdalam bagi Laras bukan saat ia disebut pencuri.
Luka terdalam adalah saat suaminya sendiri meminta ia membuktikan bahwa ia bukan pencuri. Maka sebelum menuduh, carilah kebenaran. Sebelum mempercayai air mata, lihatlah fakta. Sebelum membela keluarga, pastikan yang dibela bukan kebohongan. Dan sebelum meminta seseorang memaafkan, pahamilah dulu seberapa dalam luka yang telah dibuat. Sebab orang baik bisa memaafkan, tetapi tidak semua orang baik akan kembali ke tempat yang pernah membuatnya merasa tidak berharga. Laras pergi bukan karena kalah. Ia pergi karena akhirnya mengerti bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan penerimaan keluarga yang tidak adil. Ia pergi bukan sebagai pencuri, tetapi sebagai perempuan yang dibersihkan oleh kebenaran. Dan rumah yang pernah menuduhnya, akhirnya belajar bahwa kehilangan terbesar bukanlah gelang emas. Kehilangan terbesar adalah ketika orang baik yang selama ini diam-diam menjaga keluarga, akhirnya memilih pergi.